Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, azimun fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, hakimun fi maqadirihi wa ahkamihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu butuliya bis-sarra'i fashakar wa bid-dharra'i fasabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hidup ini tentu kita sering diperhadapkan kepada dua situasi. Kalau tidak bahagia, pasti kita bersedih. Kalau tidak tertawa, kita menangis. Kalau tidak susah melakukan sesuatu, pasti dimudahkan. Inilah situasi-situasi yang sering kita hadapi dalam hidup ini. Saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Beragam sikap, beragam tanggapan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberikan sesuatu kepada kita kalaulah sesuatu itu tidak mampu kita untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah membebani sesuatu kepada seseorang kecuali dia sanggup untuk memikulnya. Dan terkait dengan persoalan wabah yang sedang melanda dunia saat ini, selama masih ada orang yang selalu beristighfar, memohon pengampunan kepada Allah, selama masih ada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ini tidak akan menjadi azab, hal ini tidak akan menjadi siksa bagi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang terjemahnya, Allah tidak akan menyiksa mereka selama kamu ada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka memohon ampun. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita semua bahwa istighfar dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah dua sarana yang sangat kuat mempercepat datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau keluar dari situasi ini, perbanyak beristighfar kepada Allah, perbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mempercepat datangnya pertolongan dari Allah sehingga kita keluar dari situasi yang menurut sebagian orang mencekam ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ikhtiar untuk menghilangkan kesulitan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan masalah-masalah dalam kehidupan, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Adabus Suluki wat Tawassul, beliau memberikan nasihat bertawakal, bersabar, dan sebisanya berusaha mensyukurinya. Ini nasihat luar biasa, agak mendalam memang. Jadi kalau kita ditimpa musibah, kalau kita dilanda permasalahan-permasalahan dalam hidup, ada sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita, beliau menasihatkan, bertawakallah kepada Allah, bersabarlah, dan yang lebih hebat, beliau menganjurkan kita untuk mensyukurinya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali atas kehendak Allah. Itu terjadi atas kehendak Allah. Jadi kalau kita menggerutu ketika kita ditimpa musibah, berarti seolah-olah kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah, ketika kita bersandar hanya kepada Allah, menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah, maka apa yang akan terjadi? Allah berjanji dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Kalau sudah Allah yang memberikan kecukupan, insya-Allah masalah kita bisa selesai. Apalagi dengan bersabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan kita pun sudah tahu bahwa dengan bersyukur atas situasi yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dalam artian bahwa kita terima karena ini adalah kehendak Allah, di samping kita berusaha bagaimana keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Itulah bersyukur. Dan apa yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita bersyukur? Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti aku tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika engkau kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebenarnya dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan situasi-situasi yang tidak menguntungkan yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian, sebagai cobaan, Allah sudah berikan pula jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan itu. Tinggal apakah kita mau melakukan atau tidak. Sanggupkah kita menjalani atau tidak, bertawakal, bersabar, dan bersyukur atas keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan musibah yang saat ini melanda kita, di samping kita bertawakal kepada Allah, bersabar, kemudian bersyukur, tentu kita harus memperbanyak doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua berdoa agar kita keluar dari situasi ini, maka insya-Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Dan jangan lupa, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang harus kita lakukan supaya doa itu melejit, supaya doa itu meroket, cepat melangit. Dua hal yang kita lakukan. Apa itu? Sebelum berdoa, perbanyak salawat kepada Nabi. Sebelum berdoa, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini
harus kita lakukan supaya doa-doa kita tidak tergantung, tidak terhalang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perbanyak selawat kepada Nabi dan perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada sesuatu yang kita inginkan kepada Allah, maka Allah akan berikan, Allah akan kabulkan, Allah akan wujudkan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina biladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana ya maulana innaka antal ghafurur rahim. Warhamna innaka anta arhamar rahimin warzuqna innaka anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.